Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Madi Arya Suta dari Prodi RPL D4 Teknik Las NRP 07251401126. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perpindahan panas pada proses pengelasan. Oke. Ya, ini adalah agenda presentasi saya ya. 1-4 ini. 1 introduction, 2 method, 3 hasilnya ini result, dan 4 discussion. Oke, masuk pada tahap introduction, yaitu latar belakang dan urgency. Pengelasan adalah proses penyambungan logam yang banyak diterapkan dalam industri manufaktur, konstruksi, perkapalan, hingga otomotif. Prosesnya melibatkan sumber panas intensif seperti busur listrik atau nyala api yang mampu melelehkan logam secara lokal hingga ribuan derajat Celcius. Panas yang dihasilkan itu merambat melalui 3 mekanisme, yaitu konduksi. Dapat kita lihat di gambar ini, konduksi. Lihat konduksi ini pada material ini ya. Lalu konveksi ini pada cairannya. Lalu radiasi ini, gelombang dari pancaran itu sendiri yang mempengaruhi material maupun udara di sekitarnya. Tetapi tanpa pengendalian yang tepat, paparan panas ini berisiko terhadap kualitas sambungan las dan juga keselamatan pekerja itu sendiri ya di lokasi pekerjaan. Ini dapat kita lihat di sini jarak yang aman untuk pekerja. 3 mekanisme perpindahan panas pada pengelasan. Ketiganya ini bekerja bersamaan dan membentuk karakteristik panas yang unik di sekitar titik pengelasan. Itu konduksi di logam induk, konveksi udara sekitar, lalu radiasi dari nyala busur las itu. Konduksi ini panas merambat melalui kontak langsung di dalam logam induk dari titik las menyebar ke area sekitarnya dan membentuk heat affected zone, atau disingkat HAZ, yaitu daerah yang terkena dampak panas dari pengelasan. Lalu konveksi yaitu dari udara sekitar area las menghangat dan bersirkulasi memindahkan panas dari permukaan logam ke lingkungan kerja di sekeliling pekerjaan. Lalu radiasi, cahaya busur las memancarkan panas dan radiasi UV secara langsung ke kulit dan mata pekerja dalam jarak pengelasan tersebut. Tujuan kajian ini disusun untuk menjawab bagaimana panas pengelasan berpindah dan mempengaruhi lingkungan kerja secara menyeluruh. Yang pertama, menjelaskan tentang mekanisme perpindahan panas yang terjadi selama proses pengelasan berlangsung. 2. Menganalisa distribusi suhu pada material dan lingkungan kerja di sekitar titik pengelasan. 3. Mengidentifikasi tingkat risiko paparan panas terhadap pekerja di area kerja pengelasan. Yang terakhir, merumuskan rekomendasi mitigasi untuk mendukung keselamatan pekerja atau K3. Masuk ke tahap kedua ya, yaitu metode proses pengelasan dan sumber panas.
Pada kasus ini saya menggunakan analisis thermal pada proses pengelasan busur listrik atau yang disebut SMA gitu, yang sering dijumpai umum di lapangan juga. Mengacu pada prinsip-prinsip perpindahan panas klasik, yaitu pertama elektroda dan busur listrik. Bisa dilihat di gambar elektroda yang abu-abu ini ya, busur ini ya. Arus listrik melalui elektroda membentuk busur dengan suhu inti sekitar 6000 derajat Celcius sebagai sumber panas utama. Lalu kolam las atau whirlpool. Ini dapat kita lihat ya, ini ya, whirlpool ini kolam las ini yang berwarna putih ini. Nah, ini adalah whirlpool. Panas busur melelehkan logam di atas kontak hingga membentuk kolam las cair kurang lebih 1500 derajat Celcius untuk baja. Lalu zona yang terpengaruh panas atau HAZ. Panas merambat secara konduksi ke logam sekitar, mengubah struktur mikro pada zona yang disebut HAZ tersebut. Jadi HAZ ini daerah yang terdampak panas ya oleh pengelasan itu sendiri. Biasa di sebelah sini. Nah, ini dia. Ini adalah daerah HAZ. Di sini adalah batasnya, dari sini ini adalah whirlpool. Ini wet metal sebelah sini warna kuning. Lalu sebelah sini adalah HAZ-nya ini. Ini adalah bagian HAZ. Oke. Selanjutnya pendekatan analisis perpindahan panas. Di sini terdapat 3 hukum dasar perpindahan panas yang digunakan yang menjelaskan fenomena thermal selama pengelasan, yaitu konduksi menggunakan hukum Fourier. Laju aliran panas melalui logam induk ditentukan oleh konduktivitas thermal atau K, material dan gradien suhu. Lalu konveksi menggunakan hukum Newton. Perpindahan panas dari permukaan logam panas ke udara sekitar dipengaruhi koefisiensi konveksi, yaitu H. Lalu radiasi menggunakan Stephen Boltzmann. Energi panas yang dipancarkan langsung dari busur las ke lingkungan tanpa media perantara. Itu menggunakan 3 rumus ini ya untuk sesuai yang dibutuhkan. Jika konduksi menggunakan yang ini, konveksi menggunakan hukum ini, dan radiasi menggunakan rumus dari Stephen Boltzmann. Selanjutnya parameter dan variabel yang diamati. Nah, ini adalah parameter yang digunakan. Lalu distribusi suhu dan zona terpengaruh panas atau HAZ. Nah, inilah distribusi suhu. Kolam las berada pada berada pada 1500 derajat Celcius. Ini panas sekali ya. Dari suhu ruang ini 30 derajat Celcius, dari pojok sebelah kiri dan sebelah kanan sama seperti suhu ruangan. Nah, logam induk ini memasuki 250 derajat Celcius. HAZ memasuki 900 derajat Celcius, dan puncaknya yaitu di kolam las sendiri, daerah yang paling panas. Oke, selanjutnya masuk tahap riset atau hasil
kurva pendinginan setelah pengelasan. Dapat kita lihat pada gambar ini. Sebelah kiri ini adalah parameter suhu, bawah adalah waktu ya setelah busur dipadamkan, menunjukkan 1500 derajat Celcius suhu awal kolam las saat busur padam. Kurang dari 10 detik periode pendingin tercepat, suhu turun paling drastis. Ini adalah grafiknya ya. Oke. Paparan panas terhadap pekerja. Kurang lebih dari sebelah kiri dapat kita lihat kurang lebih 6000 derajat Celcius suhu inti busur listrik, sumber radiasi panas dan cahaya paling intens. Selanjutnya kurang lebih 1500 derajat Celcius suhu kolam las atau wellboat pada baja saat proses berlangsung. Kurang dari 50 cm radius rentan terhadap radiasi panas dan UV tinggi tanpa pelindung. Lalu 30 sampai 45 derajat Celcius adalah suhu udara atau area kerja tertutup yang dapat memicu heat stress. Masuk ke tahap 4 yaitu discussion, implikasi K3 dan strategi mitigasi. Setiap mekanisme perpindahan panas membawa risiko kerja spesifik dan menuntut langkah mitigasi yang sesuai. Ini adalah risiko atau implikasinya. Itu pertama, luka bakar kulit dan gangguan mata, heat stress dan radiasi dehidrasi. Lalu cacat las akibat pendinginan tak terkontrol, yaitu konduksi dan laju pendingin yang tidak sesuai dapat mempengaruhi struktur sambungan las. Lalu untuk strategi mitigasi, yaitu kita menggunakan alat pelindung diri atau APD, apron, masker, kedok, dan lain-lain. Lalu ventilasi dan sirkulasi udara, seperti sistem ventilasi area kerja untuk menurunkan akumulasi panas dan menjaga kenyamanan termal. Lalu jarak aman dan rotasi kerja, ini sangat penting ya. Aplikasi K3 ini untuk pencegahan. Selanjutnya itu kesimpulan, memahami panas dan menjaga keselamatan. 3 mekanisme kerja bersamaan, yaitu tadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita tidak hanya membahas hanya karena soal kualitas las, tapi pemahaman pemindahan panas juga krusial bagi keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar ya. Lalu mitigasi menekan risiko nyata, APD yang tepat, ventilasi memadai, dan prosedur jarak aman terbukti menekan risiko paparan panas secara signifikan. Jadi ini adalah poin-poin penting ya dalam presentasi ini. Dan kita sudah sampai akhir dari slide presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.